mengatakan dia dari orang Farisi, dari keturunan Benyamin. Saya juga bisa mengatakan itu. Saya adalah anak pertama dari kerajaan Demak. Nama bapak saya adalah Raden Singgasono Mongkormona. Ibu saya adalah Rani Pangkabumi. Bisa. Yang kita butuhkan itu nama bapaknya siapa, supaya kita tahu benarkah itu demikian terjadi. Karena di dalam kitab Anda sendiri yang Anda pegang hari ini, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 21, apa kata manusia yang ada pada saat itu? Orang-orang Yahudi berteriak, "Hai orang-orang Israel, please tolong. Inilah Paulus yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat kita ini. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trimos dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke bait suci." Tolong, orang Yahudi aja kok mengatakan dia itu manusia terkutuk penyakit sampar. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, jelas Paulus ini adalah orang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh agama Aliteng. Manusia yang kemudian dihujat di bangsanya manusia yang dihujat oleh bangsa Israel kok berbeda dengan Nabi Muhammad. Beliau manusia suci, disanjung dan dipuji oleh sejazirah Arab sampai hari ini. Anda berani berbicara mengenai silsilah? Sebutkan dulu nama bapaknya Paulus itu siapa? Siapa? Jangan sampai nama bapaknya Ambot Tuo. Kalau Ambot Tuo berarti orang Bugis. Selamat siang. Jangan sampai nama orang tuanya namanya Latari. Kalau Latari berarti dia orang Raha, Tenggara. Laode. Jangan sampai nama bapaknya itu Lalu Patoni, berarti dia orang Lombok. Jangan sampai nama bapaknya itu Raden Jajamiharja, berarti dia orang Sunda. Jangan sampai nama bapaknya itu adalah Perlindungan Manalu, berarti dia orang Batak. Sebutkan biar kita tahu siapa nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen itu. Please, kami juga rindu ingin tahu Paulus ini siapa. Selamat siang. Seibarat virus bakteri, kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Seibarat ikan, kita nggak tahu siapa nama bapaknya ikan. Seibarat monyet, kita nggak tahu siapa nama bapaknya monyet. Paulus kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Itu PR terbesar yang harus diselesaikan oleh gereja. Paham? Ya. Selamat siang. Iya, siang saudara, silakan. Ya, siang. Ini Bang Suma. Saya sendiri. Iya. Halo. Oh, ya, saya cuma mau memastikan apa Bang Suma yang pernah mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Apa Bang Suma yang itu? Iya, saya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut sebagai gelar Hezekiah yang muncul di Yesaya 9 nomor 6. Ya, enggak, maksud saya kan sampean pernah menyatakan bahwa Muhammad itu Allah. Itu karena membahas Yesaya 9 nomor 6 yang dicela oleh Kristen karena menginginkan bahwa yang duduk di situ adalah Yesus Kristus, padahal itu nggak cocok. Itu saudara. Jadi cara-cara Paulus nggak usah dibawa ke sini. Tolong Anda dudukkan ke kami, jelaskan ke kami siapa nama pendiri, bapak dan pendiri agama Kristen. Silakan. Betul. Iya, silakan Anda sebutkan nama bapak dari pendiri agama Kristen. Saya memastikan dulu. Saya cuma memastikan dulu. Saya yang menjelaskan. Yang menjelaskan, Pak. Saya yang menjelaskan. Saya sudah akui itu. Karena Allah dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Oke?
Jangan Anda bersama-samakan. Seakan-akan ketika saya mengatakan Allah dan Nabi Muhammad itu sama, kok larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah di dalam agama Anda itu katanya gelar. Kok sekarang larinya ke Allah Subhanahu wa taala? Inilah cara licik yang Anda dididik memang dari asal semula Anda. Gitu saudara. Ini saya ditawari untuk membahas tentang silsilah Nabi Muhammad dan silsilah Paulus. Sekarang saya cuma butuh nama bapaknya doang. Siapa nama bapaknya? Andrianus berarti orang Yunani. Siapa nama bapaknya? Abu Lahab berarti orang Arab. Nama bapaknya siapa? Abu Janda orang mana? Abu Janda berarti orang mana? Orang sini. Iya toh? Coba siapa nama bapaknya Paulus? Dia menghadiahkan 13 buku kepada kalian. Dia yang menghantarkan kalian untuk menjadi Kristen. Anda nggak tahu siapa nama bapaknya, siapa yang telah melahirkan dia. Itu colokoh, kawan-kawan. Colokoh. Untuk apa kamu tahu, Dinda? Lah, ini kan diminta tadi materinya. Di mana? Silsil. Yang tadi yang teman kamu itu. Iya, misalnya kamu tahu nama bapaknya untuk apa? Ya supaya kita tahu siapa beliau ini, kan silsilah. Dia membawa kabar burung, kabar berita. Yesus adalah pencipta langit dan bumi yang turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mati ditombak oleh manusia di atas pohon. Siapa dia ini? Dan kebenciannya terhadap Yesus itu sangat-sangat. Nama bapaknya. Jadi Saudara, harus kita ketahui kenapa? Karena Paulus ini kebenciannya kepada Yesus anak Maria itu tidak terhalang, tidak berbatas. Siapa Dia yang sangat Nabi benci. Muhammad? Dia Siapa yang nyurat sangat Nabi Muhammad? Dia sangat benci Siapa kepada yang nyurat Yesus Nabi anak Muhammad? Maria. Jadi Paulus itu pembenci kelas kakap terhadap Yesus anak Maria. Benci sebenci-bencinya. Maka kita harus tahu nih, orang ini siapa? Kok dia benci kali kepada Yesus? Saya maksud tadi. Loh? Iya. Iya, yang saya maksud tadi itu apa kamu tahu tadi? Ayahnya Paulus itu. Iya, kan berbicara mengenai silsilah, kawan. Ini saya diarahkan untuk membahas tentang silsilah. Kalau Nabi Muhammad kan jelas silsilahnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail. Ismail memiliki anak Haidar. Haidar memiliki anak Uram. Uram Uda. Uda melahirkan Misi. Misi melahirkan Sumai. Sumai melahirkan Zari. Sampai seterusnya ke Adnan. Adnan begitu lagi. Melahirkan kemudian Ma'ad. Ma'ad Nizar. Nizar Mudar. Kemudian turun lagi ke Nabi Ilyas, turun lagi ke Mudrika, turun lagi ke Husaimah, turun lagi ke Kinana, Nar, Malik, Fir, Ghalib, Luai, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusai, Manab, kemudian Manab, kemudian Abdu, lalu kemudian Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, lalu beliau Nabi Muhammad yang mulia. Jelas. Nah, kalau Paulus nama bapaknya siapa? Kalau nggak ada dalam kitab, mau kita bilang ada. Ya, makanya jangan bawa tema yang menyulitkan ente. Kok menyulitkan? Nah, kalau ditanya nama bapaknya Paulus siapa? Tidak ada dalam kitab. Ya, nama bapaknya siapa? Tidak ada dikatakan di Alkitab. Berarti tidak diketahui. Orang itu kita orang Ya, berarti kita tidak tahu. tidak tahu. Inti Tidak tahu. Tidak tahu berarti dia gelap. Karena tidak dikatakan di Alkitab. Ya berarti dia gelap berarti dia gelap. Di mana gelapnya? Tidak diketahui siapa dia orang ini. Saya tanya untuk apa kamu tahu nama bapaknya? Supaya kita tahu darah mana yang mengalir di dalam tubuhnya. Untuk apa kamu? Ya, supaya kita tahu. Supaya tahu dia penusulnya gitu. Bukan supaya kita tahu apakah dia penyesat yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 58. Tuhan jelas mengatakan di sana bahwa sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya para pendusta itu sudah sesat. Maka kita harus tahu beliau ini siapa. Dia mengatakan di dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Hah? Kau dipilih jadi apa di dalam rahim ibumu? Dipilih jadi apa kau? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58, nomor 3, nomor 4.
Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan dia sudah dipilih sebagai orang sesat. Itu Mazmur yang mengatakan, bukan aku. Paulus mengatakan dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Siapa? Paulus ini pendiri agama Kristen, di dalam kandungan ibunya dia dipilih sebagai apa? Dipilih oleh Tuhan Yesus. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Dipanggil rasul. Dia sendiri yang mengaku-ngaku rasul. Yesusnya tidak pernah sedikit pun, seuntai tali pun Yesus tidak pernah membahas tentang orang ini. Malah dia disebut terindikasi sebagai nabi palsu. Kenapa? Pengikutnya akan memanggil aku Tuhan. Pengikutnya akan bernubuat pakai namaku. Pengikutnya akan mengusir setan pakai namaku. Pengikutnya akan bermujizat pakai namaku. Pengikutnya pada saat aku bertemu, aku akan berkata, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Karena Paulus membuat kejahatan, pengikutnya membuat kejahatan. Karena dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kenapa? Kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa bukan beliau yang mendampingi Yesus dalam misi dakwah penginjilan? Kenapa? Ngecek. Kenapa? Karena Bumi. pencipta langit dan bumi itu Allah. Yesus itu adalah manusia, rohnya roh Allah. Kalau kamu rohmu roh apa? Ya roh saya sendiri. Ya roh apa rohmu itu? Ya roh manusia, gimana sih? Oh, roh manusia. Kau beli di mana? Sejak saya lahir saya udah punya roh. Jadi Nah, itu roh dari mana? Itu roh siapa? Yang ada dalam dirimu itu roh siapa? Kamu nggak ada rohnya. Saya ada roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Jadi roh kamu nggak ada. Ada roh saya, roh Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ya, itu roh Tuhan. Roh Iya, kamu betul. tidak ada. Roh kamu sendiri tidak ada. Itu roh Tuhan yang ada pada diri saya, itu roh Tuhan. Bahkan tangan saya ini bukan tangan saya, ini tangan Tuhan ini. Beda roh manusia. Mama, Itu beda. segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanyalah serpihan cahaya dari kemahaciptaannya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Yohanes 13:13 itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu ajaran dari mana Anda dapatkan itu? Siapa yang ngajarin Anda itu? Jangan demi lah berdiskusi kita. Bang Handisel ini dimilih terus. Ayo. Yesus itu pencipta langit dan bumi. Yesus itu utusan. Nah, utusan berarti dia bukan Tuhan. Dengar, belum selesai. Dengar. Yesus itu manusia, utusan, betul. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Seluruh manusia itu ada roh Allah di dalamnya. Beda cayu, roh Allah sama roh kita. Kejadian 6 nomor 3. Roh Allah itu ada dalam Coba kau baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Bentar. Ya, baca dulu. 6 nomor 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksud di sini roh Allah itu tidak mungkin tinggal dalam roh Yesus. Yesus tadi kan manusia, itu Dompala. Inilah. makanya saya Allahu Akbar. Kejadian 6 itu, saudara, Kejadian 6 nomor 3 itu menjelaskan kalau roh kita ini adalah roh Tuhan. Pemberiannya bukan kita roh Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kita punya Roh yang ada di dalam diri kita ini itu adalah roh Tuhan.
Astaga. Halo Abang Suma Halo. mengatakan roh kita itu adalah roh Tuhan. Gimana? Yes. Sedangkan Abang Suma aja mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jangan bilang gitu. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Makanya Tanya dulu, Abang Bang. Suma menjawab di situ kan. Karena Abang Suma sendiri mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Iya, memang Jangan betul. bilang itu roh Tuhan. Salah, Bro. Dalilnya, oke. Saya kasih analisa sama Anda. Ketika Anda kemudian diberikan mobil dari pimpinan, mobil itu mobil Anda atau mobil pimpinan? Ya, kan mobil pimpinan ke kita, tapi kan udah jelas Abang Suma mobil pimpinan. mengatakan tiada Sekarang Tuhan. pertanyaan saya, apakah mobil itu pimpinan? Bukan, tapi pimpinan. Bukan. Berarti roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan Tuhan, tetapi seibarat mobil bagi tuannya. Jadi Tuhan membuat mobil-mobil lalu membagi-bagikan kepada yang dia kehendaki. Tuhan menciptakan roh, membuat roh lalu membagi-bagikan kepada makhluknya. Maka dikatakan roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan, roh milik kepunyaan Tuhan. Kejadian 6 nomor 3 bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Beda. Kalau Kristen ini kan memang sudah diajarkan. Bentar. Jadi kalau akhir zaman roh siapa yang diangkat? Roh Tuhan kah diangkat atau roh kita? Roh yang ada pada manusia yang diangkat kemudian. Ya, itu roh siapa? Roh Tuhan atau roh pemberian Tuhan? Seluruhnya ini milik Tuhan. Air Tuhan, laut Iya. Tuhan, gunung Yang Tuhan, saya tanya. bumi Tuhan, langit Tuhan, Itu roh semuanya. kita, roh Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, roh Tuhan atau roh manusia? Ya, Betul? tuh. Nah, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan yang dikodratkan, yang dikadarkan menjadi rohmu sehingga kamu hidup. Kok aneh? Ya jelas beda. Roh Tuhan sama roh manusia beda. Lu kok beda? Apa bedanya coba? Apa bedanya coba? Jadi kalau akhir zaman dalam roh kita roh Tuhan ngapain lagi roh Tuhan di bumi? Cobanya ini roh Tuhan di manusia gitu. Loh, ini alam Tuhan atau bukan? Iya. Sudah selesai. Maksudnya Selesai. roh kita ini roh kita manusia sendiri bukan roh Allah. Roh Allah ya roh Allah. Astagfirullahaladzim. Itu karena Anda beranggapan, saudara, itu karena Anda beranggapan. Itu karena Anda beranggapan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu karena Anda beranggapan begitu. Pencipta langit dan bumi itu tetap Allah. Roh atau bukan? Bukan Allah. Roh atau bukan? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Iya, Allah ini roh atau bukan? Allah itu bisa jadi siapa aja, mau jadi roh, mau jadi Ini kucing. kok kucing. Andai kan kucing itu bisa dikasih akal, kucing pun malu mengatakan itu. Kok Tuhan bisa menjadi apa saja? Ini ilmu dari mana ini? Jadi nggak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan itu mau jadi apa? Jadi bisa. Tidak bisa. Mau di Tidak hari bisa. juga bisa. Mau Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Kucing bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa menjadi kucing. Manusia bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Paham sampai sini? Kenapa Tuhan itu datang ke dunia? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, lihat Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yesus manusia Ya yang Allah ya Karim. indah, biar kamu paham. Makanya ada Yesus. Paham. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, Pak. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dinda, kamu nggak paham, tapi kamu bahas Alkitab. Sekarang begini, Anda Maka menginginkan dihadirkan Tuhan Tuhan. Yesus itu Oke, baik. supaya Oke, mengajarkan diam dulu, anak Medan, diam kasih dulu. sayang kepada kita, Bapak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda menjadi manusia. Begitu. Ayo ngomong santai aja kita, Bang. Kalau suara saya keras itu memang sudah dari pabriknya. Saya nggak bisa suara kecil.
Siapa ini Bang Juma? Saya atau Bang Titi? Saudara Titi. Titi Kamal kabur. Sekarang saya tanya sama saudara, anak Edan. Begini, apakah Tuhan Anda yakini jadi manusia? Tuhan, saya yakin manusia. Rohnya, Anda yakin? rohnya ada dalam Yesus. Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Anda yakini Tuhan Anda itu menjadi manusia? Dalam konteks Yesus, iya. Nah, berarti Tuhan Anda jadi manusia, bukan? Betul. Nah, sekarang manusia ini apakah punya batas? Ada ya, punya batas. Berarti ketika Tuhan yang tidak punya batas ini menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Betul? Kalau dia Allah itu dalam dirinya Yesus, tidak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Nah, dia bisa melakukan apa-apa saja dan La haula wala bisa quwata illa menghidupkan. billah. Saudara, Anda tersandera oleh pemahaman iblis. Tuhan itu berada pada dimensi yang tak terbatas. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, manusia, Yesus kah dia, Paulus kah dia, bom kah dia, siapapun itu yang disebut manusia, beliau manusia ini berada pada ufuk yang terbatas. Dia terpenjara oleh relativitas waktu dan perjalanan zaman. Nah, Tuhan sementara tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa terkekang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah Tuhan mustahil jadi makhluk. Mustahil. Mustahil Tuhan itu jadi manusia. Mustahil. Nah, coba tanya, kenapa Tuhan itu datang ke bumi? Kan gitu pertanyaan. Tidak ada Tuhan datang ke bumi. Tuhan itu maha tahu. Menurut kamu tidak ada, menurut kami ada. Sekarang pertanyaan saya. Oke. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Baik. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya kitab Anda sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16 itu siapa? Jawab. Silakan. 1 Timotius 6 nomor ayat 16. ayat 16. Iya. Bentar. Dialah sesuatu yang tidak takluk kepada maut, bersama dalam tentang dunia musuh pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia dapat melihat dia. Bagi Tidak dapat. Gimana? Baca yang baik, jangan kayak Fir'aun. Baca yang baik. Santai. Ya, intinya manusia tidak dapat melihat Allah. Nah, itu siapa yang tidak bisa dilihat? Itu siapa? pencipta langit dan Ya, bumi. terus yang turun ke bumi siapa? Astaga, karena saya bilang tadi, Dinda, kalau kita melihat langsung, kita tidak bisa melihat Allah. Iya, Makanya terus Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, kan saya bilang dari manusia, utusan. Oh, salah ente. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu memang manusia dia. Dia manusia yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuatan, yang diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Dia memang manusia kok. Tetapi Anda memaksakan, sabar, Anda memaksakan dia itu seakan-akan Tuhan yang nuzul ke bumi. Kenapa? Karena Anda mengawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak Paulus. Yesus Paulus itu beda dengan Yesus anak Maria. Sedangkan ente pengikut Yesus yang ada pada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua Yesus, padahal itu adalah Yesus yang berbeda. Dari mana lah datangnya? Loh, Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Bentar. Sabar. Sudah jelas. Sabar. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Siapa yang menjadi daging? Filipi 2 nomor 6 Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ?
Dan walaupun dalam lupa dalam kesalahan Allah ia sebagai milik Allah dan melainkan Tuhan sendiri dari merubah hamba dan menjadi dan keadaan sebagai manusia itu merupakan dirinya. Nah terus Siapa yang menjadi manusia di situ? Siapa? yang menjadi manusia Allah. Nah, itu. Sekarang dalam kitabmu, doktrinnya pendiri agama Kristen Paulus mengatakan bahwa pencipta Tuhan Theos turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Salah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Bisa dibilang utusan, dibilang Kalau Anda merujuk kepada Yesus yang dibuat Paulus, dia bukan utusan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7, dia bukan utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayat 5. Itu bukan utusan. Yesus yang kau sembah itu bukan utusan, tetapi sang dewa yang nusul ke bumi mengambil rupa seorang manusia. Ayat 5. Yesus Lalu kemudian dia menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Dia bukan utusan. Kalau yang utusan itu anak Maria, beda. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel, itu utusan. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, tetapi sang dewa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia dan menjadi manusia di tengah-tengah kalian dan kalian sembah. Beda itu, saudara. Di akhir Sahabat zaman. dikocok, barakallah. Masa Sabar dulu, pelan-pelan dulu. masa itu. Pelan-pelan dulu, saudara Yesua. Penyamar Yesua, sabar dulu. Jadi begini, saudara, anak-anak Edan, dengarkan. Dengarkan saya, anak Edan. Dengarkan saya dulu. Oke. Dengarkan saya dulu. Yang Anda sebutkan, coba Yesus palsu ini diam dulu. Yesus palsu diam dulu. Yesus palsu diam dulu, saudara. Yesua palsu diam dulu. Anda tidak sedang punya kapasitas mengajarkan saya. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Oke? paham ya. Oke lah. Jadi gini, saudara, gini. Kalau yang Anda maksud utusan itu adalah nabi, itu adalah rasul yang spesialis diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Tapi kalau yang Anda maksud Tuhan, itu bukan utusan. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu bukan utusan. Dia adalah dewa yang nusul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, tetapi mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Yang Itu bukan utusan. Dinda, Yesus itu Utusan. juru selamat. Mama Elon. Coba buka dalam Lukas 2 ayat 11. Iya, itu beda. Saudara, itu beda. Itu yang kami percaya. Maksudnya itu yang kami percaya. Anda menggabungkan antara Maria. Anda menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Theos yang datang dalam bentuk manusia. Ya, anak Maria bukan anak Maria. Saudara, Dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang kami percayai. saudara, jadi Anda menolak Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda nolak. Apa itu? Bentar, Filipi. Makanya kalau baca itu jangan begitu, baca pelan-pelan, kan kamu status belajar, pelan-pelan bacanya. Kok belajar lagi? Lalu apa dan? Udah saya bacakan tuh Lukas 2 ayat 11. Coba kamu baca pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6. Lahir bagimu juru selamat. Filipi 2 itu juru selamat. Saya baca, bentar. Itu juru selamat untuk Bani Israel. Untuk kami. Bentar, saya baca dulu. Kamu Bani Israel. 2 ayat 11. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kami percaya, Dinda. Oke. Itu Saya sudah mengatakan Paulus. di awal tadi saya sudah mengatakan kalian mengkawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus padang gurun. Tidak Itu ada. dua Yesus yang berbeda. Nah, sekarang kamu bacakan Filipi 2 dulu, nomor 6, nomor 7 sampai 8. Baca. Oke, bentar.
Pelan-pelan. 6 sampai 10. Ya, silakan. Apa nih? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam Melainkan menentukan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Paham kan artinya? Dan sekarang rupa seorang hamba dan menjadi sekarang- sama dengan manusia. Iya. Itulah kami Tuhan kami. ya bagus. Kan? Betul kan? Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Yesus, rohnya roh. Enggak, bukan. Itu Yesus. Sekarang yang menjadi manusia yang menurut Filipi ini siapa? Allah. Nah, kalau yang lahir di kota Daud itu siapa? Yesus, juru selamat. Allah Ya, juga. enggak. Allah juga. Maksud saya yang menjadi manusia di situ siapa? Allah sama. Enggak sama. Kok nggak sama sih? Gimana ini Dinda ini? Kok nggak sama? Oke, saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang berkehendak mengambil rupa manusia di situ siapa? Allah. Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang berkehendak menjadi daging di situ siapa? Allah juga sama. Yesus enggak? Ya Yesus itu Allah sama. Oke. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Ntar Yohanes 8 8 ayat 42. 42. Bentar. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kan utusan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, saya bilang tadi. Sabar dulu, sabar. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paham sampai situ? Paham? Tulang saya bilang tadi. Enggak. Paham enggak di situ? Paham enggak di situ? Paham kan ya? Seharusnya saya Yesus paham enggak? Yesus berkata, aku